Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jeleb rahimakumullah. Hakikat menolong adalah melepaskan. Itu sebabnya ketika kita menolong orang lain, sebetulnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam kemungkaran dan pelanggaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Nah, sahabat jeleb rahimakumullah yang luar bidahsyat. Dari sini kita melihat Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita melakukan sebuah proses yang namanya saling tolong-menolong. Ketika kita menolong orang lain, sebetulnya kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, sebetulnya kita sedang diberikan manfaat, kelebihan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat menolong adalah melepaskan. Apa hubungannya antara manfaat dan melepaskan? Sahabat jeleb yang luar bidahsyat, yang mantap, yang hebat, yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita menolong orang lain, misalkan kita sedekah, maka kita sedang melepaskan sesuatu dari dalam diri kita. Ketika kita melepaskan sesuatu dari dalam diri kita, sebetulnya kita sedang menolong diri kita. Karena hakikat dari penderitaan adalah kemelekatan. Hakikat dari kesulitan adalah ketika kita menerima sesuatu secara berlebihan, secara overload, dan kita tidak mampu mengolahnya. Maka perlu kita rilis sesuatu yang lebih dari diri kita, perlu kita lepaskan sesuatu yang berlebihan di dalam diri kita. Saya jeleb, ya mungkin pernah lihat YouTube saya sebelumnya tentang bagaimana orang yang makan kenyang tetapi tidak buang air besar, maka dia tidak melepaskan. Dia tidak sedang menolong dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika kita sedang menolong orang lain, maka bangunlah sebuah mental bahwa kita sedang melepaskan kotoran-kotoran di dalam jiwa kita, melepaskan hal-hal yang negatif di dalam jiwa kita. Bukan melepaskan bendanya yang negatif. Ketika kita sedekah uang, bukan uangnya yang negatif. Tapi ketika uang itu berlebihan dalam diri kita, dia akan membuat hidup kita menjadi menderita. Ketika harta itu berlebihan dalam diri kita, akan membuat hidup kita menderita. Maka ketika kita melepaskannya, di situ ada semacam keringanan yang hadir dalam diri kita. Hidup kita menjadi lebih berkah, lebih nyaman, lebih rileks karena kita melepaskan. Toh hakikatnya segala sesuatu itu adalah lepas, hilang, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah benda kalau kita bagi-bagi untuk mencari fitrah dari benda itu, apa sih sejatinya sebuah benda? Kita gali terus, ternyata di dalamnya ada molekul, atom, kuark, tachyon, dan selain sebagainya. Terus kalau kita gali, akhirnya menjadi tidak ada, lenyap. Lepas semuanya hilang, kembali bersatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mental menolong yang melepaskan inilah yang perlu kita bangun hari ini. Karena tidak sedikit, mungkin di antara kita, mungkin sahabat kita, mungkin kita sendiri yang masih menolong dengan mental ingin mendapatkan sesuatu dari yang kita tolong. Kita menolong dengan mental ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang sudah kita bantu. Maka tugas kita dalam kalimat tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu fokus kepada menolongnya. Nanti biar orang lain juga fokus kepada menolong kita dan menolong yang lainnya.
Jangan berharap dari manusia, ditolong oleh manusia, karena kita sudah sering mengatakan dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sahabat jeleb yang luar biasa. Itu sebabnya ketika seseorang menolong, tapi mentalnya ingin mendapatkan sesuatu dari yang ditolong, bisa dipastikan hidupnya akan menderita. Bisa dipastikan hidupnya akan susah. Bisa dipastikan hidupnya, walaupun terlihat mungkin banyak hartanya, dipenuhi dengan kegelisahan-kegelisahan. Kenapa? Karena dia masih menggantungkan pertolongan kepada makhluk. Menolong orang lain itu ibarat, kalau dalam bidang asuransi, itu ibarat kita sedang membayar premi. Kita tolong orang lain, maka kita akan menjadi pribadi yang baik, dikenal sebagai orang yang suka menolong. Maka kalau suatu saat kita mendapatkan kesulitan, orang lain tanpa diminta nggak akan sungkan untuk menolong kita. Ada jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka menolong. Itu sebabnya, sahabat jeleb yang luar biasa, hakikat menolong adalah melepaskan. Ketika kita setelah menolong, tapi masih mengingat-ingat kejadian, masih mengingat-ingat orang-orang yang kita tolong, maka sebelumnya kita belum menolong, kita masih menderita dengan apa yang kita lakukan. Walaupun secara lahiriah kita terlihat sedang melakukan kebaikan, tapi batiniah kita sedang merasa kehilangan. Maka menolong bukanlah menghilangkan sesuatu di dalam diri kita, karena tidak ada yang hilang. Menolong adalah bagaimana kita mengeluarkan atau melepaskan energi yang berlebihan yang ada dalam diri kita, yang harusnya kita share, kita bagi menjadi manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan, ya, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Memberikan manfaat adalah ketika kita lepaskan. Dan kita mendapatkan energi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lepaskan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa. Kalau hari ini Anda merasa hidup Anda gelisah, kalau hari ini Anda merasa hidup Anda menderita, kalau hari ini Anda merasa tidak nyaman dengan jiwa Anda, pasanglah radar di dalam diri Anda. Lihat orang-orang di sekitar Anda. Lihat orang-orang yang Anda kenal. Ada nggak orang-orang yang perlu Anda bantu, perlu Anda tolong? Baik, sahabat jeleb yang luar biasa. Jadi, hakikat dari menolong adalah melepaskan. Ketika kita melepaskan, maka kita sedang menolong diri kita sendiri. Dan inti dari kehidupan ada di akhirnya, yaitu kematian. Kematian adalah melepaskan nyawa. Kalau kita sudah terlatih selama hidup, terbiasa melepaskan apa yang ada di dalam diri kita dengan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, insya Allah ketika kita harus melepaskan nyawa, kita akan melepaskan nyawa dengan nyaman, dengan tenang, dengan husnul khotimah. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Saya Kang Zen, salam jeleb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.